Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Marsha. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer yang di dalamnya ada 4 buah ruangan. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai saja ya, teman-teman. Oke, jadi ruangan pertama itu ada ruang manager. Kita tulis dulu di sini ruang manager. Oke, jadi kalau kalian mau mengetik seperti ini, kalian bisa pilih tools notes seperti ini. Nah, yang ini tulis. Oke. Jadi di sini di ruang manager ini ada satu PC, satu laptop. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya ada PC dan laptop, kalian harus menambahkan switch dan access point. Nah, access point ini untuk menyambungkan PC-nya secara wired. Nah, kalau access point-nya untuk menyambungkan laptop secara wireless. Oke. Jadi switch-nya saya pilih yang ini, yang paling ujung, yang 2950T, karena saya memilih switch itu karena portnya banyak ya, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa simpan di sini. Nah, switch-nya ini. Terus akses poinnya kita ke sini nih, teman-teman. Ini akses point di sini. Nah, akses poinnya yang ini, yang APPT. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita membuat ruangan yang kedua. Ruangan kedua itu ada ruang manager. Kita tulis ruang staff. Ruang staff yang kedua itu ada ruang staff. Nah, di ruang staff ini ada 5 buah PC. Kita simpan dulu di sini 5 buah PC. 2 3 4 dan 5. Oke, dan ada satu buah printer. Nih, printer itu yang ada di sini ya, ada kolom ke-6. Nah, ini printernya satu di sini, dan ada 5 buah laptop juga. Kita tambahkan. Ya, teman-teman. Maaf. Kita tambahkan. Ini bisa di-delete ini ke sini. Nah, delete aja. Kita tambahkan yang laptop ke sini. Nanti ini bisa dirapikan ya, teman-teman. Nanti kita rapikan. Sebentar, kita tambahkan dulu. Nah, sudah kita rapikan. Nih, segini. Ini sudah. Itu printernya di sini. Kita tambahkan. Nah, jangan lupa tambahkan switch dan access point. Nah, switch dan access point. Nah, APPT itu itu access point ya, teman-teman. Access point ini saya mau di sini. Oke. Nah, agar kalian tidak pusing lihatnya, kalian bisa beri kotak ya untuk pembatas. Nah, kalau kalian mau ini ke sini, ke tools yang persegi panjang ini. Nah, jika kalian tidak mau pakai warna di dalamnya, kalian bisa pilih yang no fill. Kalau kalian mau pakai warna, bisa pakai fill color. Nah, di sini saya mau di ruang manager itu saya mau warna kuning, teman-teman. Nih, kuning yang ini. Oke. Kita tarik dari sini di sana seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah kita ganti lagi warnanya untuk di ruang staff. Saya di ruang staff mau warna biru, teman-teman. Oke, kita klik oke. Kita close dulu yang ini ya, kita tarik. Ini ya, besar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini bisa kita rapikan. Sebentar, saya rapikan dulu. Nah, ini sudah. Oke, dan kita sekarang buat ruangan yang ketiga. Ruangan ketiga itu ada ruang server. Nah, di ruang server ini ada satu buah PC, satu buah laptop, dan router. Nah, untuk router itu di sini ya, teman-teman. Kalian kesini nanti ini routernya saya memilih yang paling ujung, yang 2811. Nah, kita sini
routernya di sini, nanti kita tambahkan switch. Kita tambahkan switchnya di sini dekat PC ya. Dan untuk power point-nya kita tambahkan di dekat laptop. Jangan lupa tambahkan server ya teman-teman, karena ini kan ruangan server. Kita tambahkan di sini. Oke, sudah. Nah, setelah itu ruangan terakhir yaitu ada ruang resepsionis. Ruang resepsionis, bentar. Ruang resepsionis. Oke, jika sudah, di ruangan resepsionis ini ada satu laptop, satu printer, dan jangan lupa kita tambahkan switch dan akses pointnya. Nah, sudah ini teman-teman. Sebentar, akses pointnya ini. Nah, kita kasih kotak lagi ya. Untuk ruang server saya mau pakai warna hijau. Nah, oke. Nah, seperti ini. Dan untuk di ruang resepsionis saya akan memilih warna ungu ini. Oke, kita tarik dari sini. Nah, jika sudah, oke, kita rapikan dulu sebentar sedikit. Nah, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa menyambungkannya ya. Oke, jadi catatannya di sini PC dengan switch itu menggunakan kabel dan laptop dengan akses point itu wireless ya teman-teman. Nanti saya akan cari tahu, maksudnya saya akan membuat tutorial bagaimana sih menyambungkan laptop dengan akses point dengan cara wireless. Oke, yang pertama kita sambungkan dulu ya PC dengan switch. Kita menggunakan kabel. Kalian pilih menu yang seperti kilat ini. Nah, jika ingin cepat kalian bisa pakai yang kilat seperti ini. Tetapi jika ininya kalian tuh bisa pakai yang ini, strike atau cross. Strike itu untuk menyambungkan perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan switch seperti itu. Nah, kalau cross ini menyambungkan perangkat yang sama, misalnya switch dengan switch seperti itu guys. Nah, tapi kalau ingin cepat kalian bisa pakai yang kilat ini. Ini saya coba ya pakai strike. Nah, kalau pakai strike kalian harus pilih ini fast ethernet 0. Nanti ininya kalian sambungin ke switch dan pilih yang paling atas seperti itu guys. Nah, untuk sekarang saya mau pakai yang kilat aja agar lebih cepat. Kita sambungkan aja semuanya ya teman-teman. Oke, PC dengan switch. Kita sekarang sambungkan dulu PC dengan switch ya teman-teman. Semuanya PC dengan switch dulu kita sambungkan. Oke, seperti ini. Sebentar PC-nya. Nah, seperti ini. Untuk printer juga kita sambungkan ke switch ya teman-teman. Sama bisa pakai yang kilat juga. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke bawah. Kita sambungkan lagi ke switch. Dan untuk router kita sambungkan juga ke switch. Tapi sebelum kita sambungkan router ke switch, kita aktifkan dulu. Caranya kita klik dulu routernya, nanti kita ke config. Nah, kita ke fast ethernet 0 /0. Nah, yang ininya port statusnya kita on kan. Nah, jika sudah on kan kita close saja. Kita sambungkan kembali menggunakan kabel yang otomatis seperti ini. Kita sambungkan ke switch. Dan server juga kita sambungkan ke switch. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita sambungkan printer yang ada di ruang resepsionis ke switch. Nah, seperti ini guys. Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar gimana sih cara nyambungin laptop dengan access point dengan cara wireless. Caranya kalian tinggal klik access point-nya seperti ini. Nantinya ke config, nanti port 1. Nah, di port 1 ini ada SSID. SSID-nya kalian ganti ke nama ruangan di mana access point itu berada. Misalnya access point itu ada di ruang manajer, berarti nanti SSID-nya kalian ganti ruang manajer, atau access point-nya ada di ruang staff, kalian ganti SSID-nya jadi ruang staff seperti itu. Nah, di sini kan access point-nya ada di ruang manajer, jadi saya ganti jadi ruang manajer yang ini.
Nah, jika sudah, kalian bisa close. Untuk laptopnya juga kalian bisa seperti ini teman-teman. Kita setting dulu ya laptopnya seperti ini. Kita bisa zoom in terlebih dahulu. Nah, jika sudah zoom in seperti ini, nah ini ada tombol power ya teman-teman, kita matikan. Nah, seperti ini. Kita zoom up lagi. Nah, di sini ada yang seperti ini, kita buang saja, kita lepas, kita buang ke sini. Nah, jika sudah, yang dari sini kita tempel ke sini seperti itu. Nanti kita, oh iya, ini aktifkan lagi, jangan lupa ininya tombol powernya. Setelah itu kita pilih yang PT Laptop NM1W AC. Nah, kita pilih sudah. Nanti kita ke config. Nah, laptopnya juga kita ganti namanya ke wireless, kita ke wireless ya. Nah, SSID-nya laptopnya juga kita ganti, tergantung di mana tempat laptop itu berada. Nah, laptop ini kan ada di ruang manager, jadi kita ganti ke ruang manager. Oke, sudah. Kita lihat apakah menyambung. Nah, sudah menyambung ya teman-teman. Nah, yang ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita ke config, setelah itu kita ke part 1. SSID-nya kita ganti ruang staff karena ClassPoint ini ada di ruangan staff ya teman-teman. Kita close. Setelah itu laptop yang ininya kita setting, ininya matikan dulu. Nah, yang ininya buang. Ininya buang. Kita matikan ini. Kita aktifkan lagi. Setelah itu ini. Sudah. Kita ke wireless. Ganti ininya menjadi ruang staff. Lakukan hal yang sama berkali-kali ya teman-teman. Oke. Kita lihat apakah menyambung. Ya, menyambung. Kita lakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, seperti ini. Ke config, ke wireless. Setelah itu ininya ruang staff. Close. Ininya matikan, ininya buang ke sini. Setelah itu ini kita masukkan ke sini. Ruang staff. Nah, ini menyambung ya teman-teman. Nah, menyambung. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini yang tombol power ini kalian jangan lupa hidupkan lagi nantinya ya teman-teman. Kalau nggak dihidupkan lagi nanti nggak bisa. Nanti juga ada apa? Ada peringatan kok dari sininya. Kalau kalian belum ngehidupin lagi gitu. Tapi jangan lupa hidupin lagi ya teman-teman. Nantinya tombol powernya. Nah, di sini sudah nyambung semua, sudah saya sambungkan. Nah, sudah. Jika sudah, jangan lupa akses poinnya kita sambungkan ke switch. Nah, akses point ini kita sambungkan ke switch. Jangan lupa yang di ruang manager kita juga sambungkan akses pointnya dengan switch. Nah, seperti ini. Oke. Dua ruangan ini sudah, kita ke bawah. Nah, kita ke bawah. Oke, yang ini dulu ya teman-teman, ruang resepsionis terlebih dahulu. Ini ganti jadi ruang resepsionis. Oke, ininya kita setting lagi. Nah, kita coba ya teman-teman, kalau nggak dihidupin lagi pasti bakal gini. Nah, pasti bakal gini. Jadi kalian harus hidupin. Oke.
Oke, kita hidupin dulu seperti ini. Oke, sudah. Kita ganti lagi ininya, namanya jadi ruang resepsionis. Ruang resepsionis. Oke, sudah. Kita lihat apakah menyambung. Ya, sudah menyambung. Ini dua. Nah, oke. Di sini kita laptopnya dulu juga boleh kalau yang mau disetting ya teman-teman. Laptop sini, bentar. Seperti ini. Tuh kan kalau nggak dinyalain bakal kayak gini. Jadi kita nyalain dulu. Oke, sudah nyala. Config wireless. Setelah itu ini ruangan apa ini? Ruang server. Oke, sudah. Sesuai ini kita belum ganti ya namanya, jadi belum nyambung. Ruang server. Ruang server. Oke, sudah. Nah, sudah menyambung semua ya. Jangan lupa ini aksesorinya kita sambungkan dulu ke switch. Bentar, aksesorinya sambungkan ke switch. Nah, seperti ini teman-teman, sudah. Setelah itu kita akan beri mereka, setiap perangkat itu PC, laptop itu kita akan beri IP address. Tetapi sebelum kita beri IP address, kita akan membuat gateway-nya dulu teman-teman. Nah, untuk membuat gateway-nya kita klik router. Setelah itu kita ke face ethernet 0 garis miring 0. Nah, ini ada IP configuration, IP versi for address. Kita masukkan gateway-nya, ini bebas ya teman-teman. Saya di sini akan menuliskan 192.168.100.1. Nah, ini gateway-nya. Kita copy aja biar gampang nanti nambahin ke yang lainnya. Kita copy. Nah, ini gateway-nya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih gateway, kita akan masukkan IP ke laptop dan PC. Tapi sebelum itu kita ketik dulu ya teman-teman di luarnya IP-nya, biar nanti pas kita cek, kita ping itu gampang ininya, biar nggak bingung nantinya. Oke, jadi yang laptop di ruang resepsionis ini saya akan buat IP address-nya 192.168.100.2. Nah, dengan the gateway tadi saya akan membedakan ujungnya saja dari setiap perangkat PC dan laptop, karena IP address itu harus unik ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah jaringan di dalam satu jaringan itu jangan ada IP address yang sama. Jadi di sini saya akan mengganti ujungnya saja. Nah, ini 192.168.100.2. Nah, yang ini saya akan kasih IP address-nya 192.168.100.3. Nah, seperti ini. Yang ini saya akan kasihnya 192.168.100.4. Nah, seperti ini. Kita kasih dulu nama di luarnya teman-teman biar gak bingung. Nanti kita masukin kok ke laptopnya. Kita kasih nama dulu. Nah, udah seperti ini. Kita ke atas. Udah sampai 4 ya ujungnya. Udah sampai 4. Kita ke sini. Kasih nama lagi seperti ini. 192.168.100.5. Oke. Yang ini 192.168.100.6. Oke. Yang ininya 192.168.100.7. Yang ini 192.168.100.8. Yang ini 192.168.100.9.
192.168.9. Oke, kita yang ini ke sini, kita ke sini 192.168.100.10. Nah yang ininya 192.168.100.11. yang ininya 192.168.100.12. nah yang ininya saya akan kasih 192.168.100.13. untuk IP addressnya kalian terserah ya mau kelas apa aja. Di sini saya memakai kelas C karena saya kan masih sedikit ya, jaringannya belum luas gitu. Kalau kalian mau buat lebih luas lagi, kalian bisa menggunakan IP address kelas B atau kelas A. Seperti itu teman-teman. Tinggal pilih aja kalian mau kelas berapa, pilih aja. Nah sudah, kita yang ini juga 192.168, nanti itu dirapihkan ya. Titik 15 192.168.100.16. Oke, ini sudah diberi nama semua ya teman-teman. Kita rapihkan dulu ininya agar nanti sebentar. Nah ini di sini. Oke, ini kita sudah beri IP address semua ininya, tapi kita belum masukkan. Kita masukkannya caranya seperti ini. Kita ini misalnya yang ini ya, yang laptop ini kita masukkannya gini. Klik laptopnya, setelah itu config, di menu config ini kita pilih yang static. Nah nanti masukkan gateway yang tadi kita sudah beri di router. Nah ini gateway-nya ya teman-teman. Setelah itu ke desktop dan ke IP configuration. Nah baru di sini kita masukkan IP address yang tadi kita sudah ketik di atas bawah pinggir perangkat. Nah ini kan 2 berarti. Oke, setelah itu enter. Nah sudah, kita sudah masukkan IP address yang ini, kemudian yang ini ujungnya 3 teman-teman. Jangan lupa masukkan gateway-nya ke desktop. Ini paste aja, ininya 2 3 maaf, ini 3, enter. Oke, yang ini 4, yang ini 4. Sama caranya sama ya teman-teman. Kalian ke config, nanti ke desktop, jangan lupa enter. Oke, nah di sini kan ada printer ya. Nah untuk printer itu tidak usah pakai IP address, jadi kalian tinggal masukkan gateway-nya aja. Caranya kita klik printernya, ke config, setelah itu gateway-nya kita masuk. Nah sudah, ini sudah cukup, kita close. Oke. Nah kita ke atas, ini juga ada printer ya, kita masukkan lagi gateway-nya ke config, setelah itu ke gateway seperti ini. Sudah, kita close. Oke, setelah itu kita yang ini coba kita masukkan ininya, gateway-nya masukkan, ininya IP address-nya kita masukkan, ini 5 teman-teman. Enter jangan lupa. Oke, sudah. Ini ujungnya 7. Ujungnya 7 kita masukkan. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama berkali-kali ya teman-teman, tapi awas kalian salah mengetik IP address. Nanti kalau sama juga nanti ada apa namanya, ada peringatan di sininya. Jadi kalian jangan salah ya mengetik IP addressnya.
Nah, makanya untuk meminimalisir kesalahan atau lupa, kalian bisa tulis IP addressnya di sini, di bawah atau di atas perangkatnya atau di pinggirnya gitu. Ini 9 teman-teman, akhirnya 9, akhirnya 9, 9 enter. Oke. Yang ini akhirnya 8, akhirnya 8, akhirnya 8 enter. Oke, sudah. Setelah itu kita ke PC, ini 10. Kita tinggal tambahkan 0. Oke, enter. Setelah itu masukkan lagi gateway-nya, ini ya, masukkan ini 11, enter. Oke, ini 12, ini 12 teman-teman, kita tinggal tambahkan 2, enter. Nah, setelah itu ini 13, kita config dulu gateway-nya, desktop-nya. Ini berapa tadi? Maaf, 13, ini 13 ya. Nah, ini 13, yang ini 14, yang ini 14, bentar. Nah, setelah itu kesini config, Ctrl V, ini berarti ini 16 IP-nya ujungnya, yang ini ujungnya 15. Oke, jadi ini sudah PC, laptop kita sudah kasih ya IP addressnya sudah semua. Nah, setelah itu jangan lupa nih, kita kecil dulu ya, kecilin dulu ke sini ke icon kaca pengecil. Kita sambungin switch yang ada di ruang manager, switch yang ada di ruang staff, switch yang ada di ruang resepsionis ke switch yang ada di ruang server, atau ini tuh switch utamanya guys yang ada di ruang server tuh. Caranya seperti tadi, kalian bisa klik yang petir ini. Nah, dari sini switch yang ini kalian bisa tarik ke switch ini. Nah, dari switch yang di resepsionis juga kalian bisa tarik ke sini, dan switch yang dari ini juga kalian bisa tarik. Nah, sini sudah seperti itu. Nah, kita tunggu dulu. Setelah ini kita akan mengecek apakah mereka saling terhubung, dapat berbagi data atau tidak. Tapi kita tunggu dulu sampai yang oranye-oranye ini berubah menjadi hijau ya teman-teman. Oke, cara untuk mengeceknya kalian bisa ping nantinya ya. Kita coba lihat apakah nanti pas di ping kita itunya bisa menyambung atau enggak gitu. Kalau menyambung nanti bacaannya reply from gitu. Oke, kita tunggu lagi, ini satu lagi yang masih orange. Kita tunggu. Nah, ini sudah hijau semua ya teman-teman. Nih, cara mengeceknya bisa seperti ini. Sebentar. Misalnya kalian mau mengecek apakah PC di ruang manajer tersambung tidak ke laptop yang ada di ruang staff, laptop yang ada di ruang resepsionis, dan PC yang ada di ruang server. Oke, kita cek dari sini. Jangan lupa IP-nya ya. Misalnya saya akan mengecek ke laptop yang ini, ke PC yang ini kan IP addressnya ujungnya 10 ya. Kita coba. Caranya kalian klik aja PC-nya, nanti ke desktop, dan nantinya ke command prompt. Nah, di sini kita tulis ping 192.168.100. Nah, ujungnya yaitu
apa IP address yang akan kita cek. Misalnya tadi saya akan mengecek yang ada di ruang resepsionis apakah replay from. Nah, jika replay from seperti ini artinya ini berhasil ya, artinya bisa berbagi data seperti itu. Saya akan cek lagi ke ruang ini, apakah PC ini menyambung ke PC yang ada di ruang server. Kita coba ping 192.168.100.4. Oke, kita enter. Nah, replay from kan, ini artinya menyambung ya teman-teman. Kita coba lagi ke laptop yang ada di ruang resepsionis. Nah, tadi tuh laptop yang ada di ruang resepsionis itu IP address-nya itu 192.168.100.2. Oke, kita cek. Nah, replay from kan, ini artinya PC yang ada di ruang manager ini dapat terhubung ke PC yang ada di ruang staff, PC yang ada di ruang server, dan laptop yang ada di ruang resepsionis. Kita coba lagi, apakah laptop di ruang staff nyambung ke laptop yang ada di ruang manajer. Kita coba di ruang manajer itunya apa, IP address-nya 192.168.100.15. Kita coba apakah replay from. Nah, replay from kan artinya ini berhasil juga ya teman-teman. Kita coba ke PC atau ke laptop yang ada di ruang server. Kita coba ping 192.168.100 berapa, titik 3. Kita coba. Nah, ini juga replay from ya teman-teman. Ini berhasil juga. Dan yang terakhir kita coba lagi ping ke laptop yang ada di ruang resepsionis. Ping 192.168.100.2. Oke, kita coba. Nah, ini juga replay from. Nah, artinya ini sudah berhasil ya teman-teman, kita membuat simulasi jaringan seperti ini. Oke, jika kalian masih penasaran, kita bisa coba mengirim data. Caranya kita coba dengan ini, surat seperti ini, logo surat seperti ini, kita pencet. Misalnya saya mau coba nih mengirim data dari PC di ruang staff ke PC yang ada di ruang manajer. Apakah sukses? Nah, ini statusnya ada di sini ya teman-teman, successful, artinya sudah sukses. Kita coba lagi dari ruang resepsionis. Nih, apakah data dari laptop di ruang resepsionis akan nyampe ke PC yang ada di ruang server? Kita coba. Nah, ini juga successful, artinya sudah berhasil teman-teman. Oke, sekian dari saya, sedikit tutorial cara untuk membangun simulasi jaringan yang di dalamnya terdapat 4 buah ruangan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.